warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Malapo dari kelompok 1 akan melanjutkan pemaparan dari Rizka Triana Paputungan, yaitu bagian C yaitu landasan konsep pembelajaran, bagian D proses pembelajaran. Landasan konsep pembelajaran terbagi menjadi 4. Yang pertama filsafat, yang kedua psikologis, yang ketiga sosiologis, dan yang keempat komunikasi. Filsafat yaitu proses belajar pada dasarnya melibatkan upaya yang hakiki dalam membentuk dan menyempurnakan kepribadian manusia dengan berbagai tuntutan dalam kehidupan manusia. Secara filosofis, belajar berarti mengingatkan kembali pada manusia mengenai makna hidup yang bisa dilalui dengan cara merasakan, mengamati, memahami, meniru, mengkaji, melakukan, meyakinkan akan segala sesuatu kebenaran sehingga semuanya memberikan kemudahan dalam mencapai segala sesuatu yang dicita-citakan oleh manusia. Belajar diperlukan oleh individu manusia dan akan tetapi belajar juga harus dipahami sebagai filosofis bahwa dengan belajar maka segala kebenaran di alam semesta ini bisa dinikmati oleh manusia yang pada akhirnya akan menyadari manusia bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan. Yang kedua yaitu psikologis. Psikologis yaitu manusia bisa berubah karena belajar. Akan tetapi apakah manusia itu memahami perilakunya sendiri atau menyadari dia harus berperilaku seperti apa jika berada atau dihadapkan dalam situasi dan kondisi yang berbeda? Maka perilaku yang masih dicari inilah dapat dikaitkan dengan kajian dan ilmu psikologis. Psikologis sebagai ilmu yang mempelajari gejala kejiwaan yang akhirnya mempelajari produk dari gejala kejiwaan ini dalam bentuk perilaku yang nampak dan sangat dibutuhkan dalam proses belajar. Di antara psikologis yang banyak dan memang pasti bertahan menjadi landasan pokok dalam dunia pendidikan dan pembelajaran yaitu psikologis kognitif dan behavioristik. Yang ketiga yaitu sosiologis. Sosiologis yaitu manusia adalah makhluk individu dan sosial. Maka melalui belajar, individu bisa mempelajari lawan bersosialisasi, teman hidup bersama, dan akhirnya melalui belajar manusia mampu bangun masyarakat sampai dengan negara dan bangsa. Jika dalam belajar tanpa arah dan tujuan pada makna hidup manusia sebagai makhluk sosial, maka belajar akan dijadikan untuk saling menguasai, memusnahkan. Karena segala sesuatu yang dipelajari, diketahui, dipahami melalui belajar tidak digunakan dalam menciptakan kondisi kedamaian dunia. Landasan sosiologis ini sangat penting dalam mengiringi perkembangan inovasi pembelajaran yang banyak terimbas oleh perubahan zaman yang semakin hedonistik. Yang keempat, komunikasi. Komunikasi yaitu pendidikan dan komunikasi ibarat setali 3 uang, yaitu satu memberikan pemaknaan terhadap yang lainnya. Dalam prakteknya, proses belajar atau pembelajaran akan menghasilkan suatu kondisi di mana individu, dalam hal ini siswa dan guru, siswa dengan siswa, atau interaksi yang kompleks, sekalipun pasti akan ditemukan suatu proses komunikasi. Landasan komunikasi ini akan banyak memberikan warna dalam bentuk pendekatan, model, metode, dan strategi pembelajaran.
serta pola-pola inovasi pembelajaran. Seperti halnya landasan ilmiah yang lain, komunikasi cukup mampu mempengaruhi peserta didik dalam mencapai keberhasilan membaca pesan-pesan atau informasi pembelajaran. Maka ragam pesan baik, langsung maupun tidak langsung, bersumber dari media atau manusia secara langsung, pasti akan ditangkap, dipahami, dicerna, diolah, dan didefinisikan dalam mencari. Dalam prakteknya, proses belajar atau pembelajaran akan menghasilkan suatu kondisi di mana individu, dalam hal ini siswa dan guru, siswa dengan siswa, atau interaksi yang kompleks, sekalipun pasti akan ditemukan suatu proses komunikasi. Landasan komunikasi ini akan banyak memberikan warna dalam bentuk pendekatan, model, metode, dan strategi pembelajaran, serta pola-pola inovasi pembelajaran. Seperti halnya landasan ilmiah yang lain, komunikasi cukup mampu mempengaruhi peserta didik dalam mencapai keberhasilan membaca pesan-pesan atau informasi pembelajaran. Maka ragam pesan baik, langsung maupun tidak langsung, bersumber dari media atau manusia secara langsung, pasti akan ditangkap, dipahami, dicerna, diolah, dan didefinisikan dalam dalam memori manusia menjadi bentuk hasil pemahaman belajar. Bagian D yaitu proses pembelajaran. Bila semua paradigma masyarakat perguruan tinggi telah memahami dengan baik tentang proses pembelajaran, mahasiswa aktif, penyiapan sumber daya telah diatur dengan baik, dan penyiapan konteks yang sudah tersedia dengan baik, dan SAP yang telah mengatur dengan baik mekanisme proses pembelajaran, maka proses ini akan berjalan dengan lebih mudah. Proses pembelajaran hanya menerapkan kemampuan dan menggunakan sarana serta mekanisme yang telah diatur dengan baik dalam SAP. Proses pembelajaran yang telah direncanakan dengan baik akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain menerapkan proses pembelajaran telah ditata dengan baik, juga harus selalu meminta feedback dalam melakukan kajian untuk terus membenahi proses pembelajaran. Proses pembelajaran melalui internet mendorong mahasiswa lebih efektif dalam pembelajaran karena harus berkomunikasi secara maya dengan para dosen dan mahasiswa. Hasil pemaparan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.